wabarakatuh. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama A, deret Taylor dan Maclaurin. Diketahui suatu fungsi f, misalnya sin x atau buka kurung in cos 2x tutup kurung. Dapatkah kita menyatakan f sebagai satu deret pangkat dalam x atau secara lebih umum dalam x dikurangi a? Secara lebih persis, dapatkah kita mencari bilangan-bilangan C0, C1, C2, dan C3 sedemikian rupa sehingga fx sama dengan C0 ditambah C1 buka kurung X dikurangi A1 tutup kurung ditambah C2 buka kurung X dikurangi A tutup kurung 2 ditambah C3 buka kurung X dikurangi A tutup kurung 3 ditambah titik-titik. Untuk X yang termasuk pada suatu interval di sekitar A, andaikan pernyataan demikian ada F menurut termoma pada diferensial deret, F turunan pertama dari fungsi X terhadap X dikurangi sama dengan C1 ditambah 2C2 buka kurung X dikurangi A ditambah 3C3 buka kurung X dikurangi A2 ditambah 4C4 buka kurung X dikurangi A tutup kurung 3. Turunan kedua dari F terhadap X. 2 tanda tanya C2 ditambah 3 C3 buka kurung X dikurangi A ditambah 4 titik 3 C4 buka kurung X dikurangi A ditambah 2 titik-titik. Turunan ketiga dari F terhadap X. 3 C3 ditambah 4 C4 buka kurung X dikurangi 2 5.4.3 C5 buka kurung X dikurangi A 2. Ketika substitusi X sama dengan A dan menyelesaikan untuk Cn, kita boleh. Jadi sebuah fungsi tidak dapat dinyatakan oleh lebih dari suatu deret perangkat dalam X dikurangi A. Pernyataan deret perangkat suatu fungsi X dikurangi A disebut deret Taylor. Diambil dari matematika Inggris Book-Taylor, yaitu pada tahun 1685 sampai 1731. Jika A sama dengan 0, deret yang berpadan disebut deret Maclaurin. Menurut matematika Skotlandia Colin Maclaurin, yaitu pada tahun 1698 sampai 1746. Konversi deret Taylor. Tetapi pernyataannya keberadaan tetap ada. Jika diberikan fungsi f, dapat kita nyatakan dalam sebuah deret perangkat dalam X dikurangi A. Buka kurung yang tentunya harus berupa deret Taylor. 2 teorema berikut memberikan jawaban. Teorema B, rumus Taylor dengan sisa. Misalkan f fungsi yang turun ke n buka kurung ditambah 1 tutup kurung, f buka kurung n ditambah 1 buka kurung x ada untuk masing-masing x dalam interval terbuka 1 mengandung A, maka untuk masing-masing X adalah 1. F buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung A ditambah F buka kurung A tutup kurung buka kurung X dikurangi A ditambah F turunan kedua buka kurung A sama dengan 2 buka kurung X dikurangi 1 akar 2 ditambah Fn
ditambah turunan F turunan ke N buka kurung A sama dengan A buka kurung X dikurangi A tutup kurung N ditambah Rn buka kurung X dengan sisa atau galat Rn buka kurung X diberikan oleh rumus Rn X sama dengan F buka kurung N ditambah 1 buka kurung C sama dengan N ditambah 1 tutup kurung buka kurung X dikurangi A tutup kurung ditambah N ditambah N1 ditambah 1 dan C satu titik di antara X dan A. Teorema ini memberikan kita seperti apa galat yang kita mengaproksimasikan fungsi sejumlah berhingga suku deret Taylornya. Dalam berikut ini kita akan menyelidiki lebih lanjut hubungan diberikan dalam termona B. Akhirnya kita sekarang menjawab pertanyaan tentang apa fungsi F dapat dinyatakan oleh suatu deret perangkat dalam X dikurangi A. Teorema C Taylor, misalkan F adalah fungsi turunan semua tingkat dalam interval, buka kurung A dikurangi 1, buka kurung A dikurangi R, A ditambah R, tutup kurung. Deret Taylor menyatakan fungsi F pada interval, buka kurung A dikurangi R, ditambah A ditambah R jika lim Rn buka kurung X sama dengan 0. Di mana Rn buka kurung X adalah sisa dalam rumus Taylor. Dan C suatu titik di dalam A dikurangi R, A ditambah R tutup kurung. Contoh 1, carilah deret Maclaurin untuk F buka kurung X tutup kurung sama dengan cos X dengan dua cara yang berlainan dan perlihatkan bahwa deret ini menyatakan cos X untuk semua X. Penyelesaian metode 1 ini adalah metode langsung. F buka kurung X sama dengan cos X. F buka kurung 0 sama dengan 1. Turunan pertama dari fungsi F terhadap X sama dengan sin X. Turunan pertama dari 0 sama dengan 0. Turunan kedua dari X terhadap X sama dengan cos X. Turunan 2 dari 0 sama dengan 1. Turunan 3 dari F terhadap X sama dengan sin X. Turunan 3 dari 0 sama dengan 0. Jadi cos X sama dengan 1 ditambah X kuadrat 2 sama dengan 2 ditambah X kuadrat 4 sama dengan 4 ditambah X kuadrat 6 sama dengan 6. Titik-titik. Asalkan kita dapat menunjukkan bahwa lim Rn buka kurung X sama dengan 0 untuk semua X. Sekarang misalkan B, suatu bilangan seberang dan andaikan bahwa buka kurung X lebih kecil dari B, maka sama dengan buka kurung E kuadrat X ditambah E min kuadrat X sama dengan 2. Lebih kecil E kuadrat X sama dengan 2 ditambah E min kuadrat X sama dengan 2 lebih
kecil sama dengan E kuadrat B sama dengan 2 per 2 sama dengan E kuadrat B. Dengan penalaran serupa sin X lebih kecil sama dengan E kuadrat B. Oleh karena itu F buka kurung kuadrat buka kurung N ditambah 1 buka kurung X adalah suatu cos atau sin X. Kita simpulkan bahwa buka kurung Rn buka kurung X tutup kurung sama dengan F kuadrat N ditambah 1 C X kuadrat N ditambah 1 per N ditambah 1 lebih kecil E kuadrat B X nanti ini luarnya kuadrat berapa kuadrat iya di luar itu kuadrat N ditambah 1 per N ditambah 1. Ekspresi yang terakhir cenderung menuju 0 ketika N tak terhingga. Metode 2. Kita gunakan fakta bahwa cos X sama dengan E kuadrat apa akar sih? Kuadrat apa akaran? Kuadrat X ditambah E min kuadrat X per 2 dari contoh 8. Sebab operasi pada deret pangkat E kuadrat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat 2 per 2 ditambah X kuadrat 3 per 3 ditambah X kuadrat 4 per 4. Titik-titik. E min kuadrat X sama dengan 1 dikurangi X ditambah X kuadrat 2 per 2 dikurangi X kuadrat 3 per 3 ditambah X kuadrat 4 per 4 titik-titik. Hasil yang diperoleh sebelumnya menyusul dari perubahan dua deret ini dapat pembagian oleh 2. Teorema D deret binomal untuk sebarang bilangan real P untuk X lebih kecil dari 1. Penyelesaian menurut teorema D. Buka kurung X kurang 1 kuadrat min 2 sama dengan 1 ditambah buka kurung min 2 X ditambah min 2 min 3 per 2 X kuadrat 2 ditambah buka kurung min 2 min 3 min 4 per 3 X kuadrat 3 ditambah titik-titik sama dengan 1 dikurangi 2X ditambah 3X kuadrat 2 dikurangi 4X kuadrat 3 ditambah titik-titik. Jadi buka kurung 1 dikurangi X min kuadrat 2 sama dengan 1 dikurangi 2X ditambah 3 X kuadrat 2 dikurangi 4X kuadrat 3 ditambah contoh 3. Nyatakan akar 1 ditambah X akar 1 tutup kurung 1 ditambah X sebagai suatu deret Maclaurin digunakan hasil ini untuk mengapromasikan akar 1,1 sampai 5. Angka di belakang Combs. Penyelesaian
untuk X lebih kecil dari 1 kita peroleh dari teroma D, yaitu buka kurung 1 ditambah X 1/2 sama dengan 1 ditambah 1/2 X ditambah buka kurung 1/2 min buka kurung min 1/2 per 2 X pangkat 2 ditambah 1/2 tutup kurung min 1/2 buka kurung min 3/2 per 3 X pangkat 3 ditambah buka kurung 1/2 min 1/2 min 3/2 min 5/2 per 4 X pangkat 4 ditambah titik-titik sama dengan 1 ditambah 1/2 X dikurangi 1/8 X pangkat 2 ditambah 1/16 X pangkat 3 dikurangi 5/1/8 X pangkat 4 titik-titik. Karena 0,1 lebih kecil dari 1, kita simpulkan bahwa akar 1,1 sama dengan buka kurung 1 ditambah 0,1 akar 1/2 ditambah 1 0,1/2 dikurangi 0,01/8 ditambah 0,01/16 dikurangi 5 buka kurung 0,001 tutup kurung per 1/8 ditambah sama dengan 1,04881. B. Aproksimasi Taylor terhadap fungsi polinomial Taylor order 1. P1 buka kurung X sama dengan tutup kurung X F buka kurung A tutup kurung ditambah F buka kurung A buka kurung X dikurangi 1. P1 buka kurung X disusun oleh dua suku pertama, yakni suku order 0 dari 1 dari deret Taylor dari F yang diuraikan di sifat di sekitar A karena kita menyebut P1 sebagai polinomial Taylor terhadap 1 yang terletak di A. Contoh 4. Carilah P1 buka kurung X yang terletak di A sama dengan 1 untuk F buka kurung X sama dengan in X digunakan untuk mengaproksimasikan in 0,9 dan in 1,5. Penyelesaian. Karena F buka kurung X sama dengan in X 1, F buka kurung X tutup kurung X sama dengan 1, jadi F buka kurung 1 sama dengan 0 dan F buka kurung 1 sama dengan 1. P1 buka kurung X sama dengan 0 ditambah 1 buka kurung X dikurangi 1 tutup kurung sama dengan X dikurangi 1. Akibatnya untuk X di dekat 1 in X sama dengan X dikurangi 1 dan in 0,9 sama dengan 0,9 dikurangi 1 sama dengan min 0,1. In 1,5 sama dengan 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Nilai yang benar dari in 0,9 yaitu
min 0,1054 dan in 1,5 yaitu sama dengan 0,4055 titik. Aproksimasi linear P1 buka kurung X bekerja dengan baik ketika X di dekat A, kurang baik ketika X kita berada di dekat A. Penjumlahan sampai suku-suku berorder tinggi Dirac-Taylor dan memberikan aproksimasi yang lebih baik. Pengoptimalan penyusunan dari 3 suku pertama Dirac-Taylor, F akan memberikan aproksimasi yang lebih baik. F ketimbang aproksimasi linear P1 buka kurung X. Langsung saja dilanjut oleh saya Nabil Hidayat. Polinomial Taylor order n yang terletak di A adalah P n tutup kurung X sama dengan F tutup kurung A tambah F tutup kurung A tutup kurung X min A tambah F tutup kurung A per 2 tutup buka X min A tutup kurung pangkat 2 tambah titik-titik tambah F pangkat A tutup kurung A per 2 tutup buka X min A tutup kurung pangkat N. Contoh, carilah P1 tutup kurung X berdasarkan pada A sama dengan 1 untuk F tutup kurung X sama dengan in X dan pengguna untuk mengaproksimasikan in 0,9 dan in 1,5. Penyelesaian. F tutup kurung X sama dengan in X, F tutup kurung X sama dengan 1 per X, F pangkat N tutup kurung X sama dengan min 1X per sehingga F tutup kurung 1 sama dengan 0, F tutup kurung X sama dengan 1 per dan F pangkat N tutup kurung X sama dengan min 1, dan F N tutup kurung X sama dengan min 1 sehingga P tutup kurung X sama dengan 0 tambah 1 tutup buka X min 1 tutup kurung per min 1,2 tutup kurung X min 1 tutup kurung pangkat 2. Akibatnya untuk X dekat 1X sama dengan tutup kurung X min 1 kurangi 1 per 2 tutup kurung X kurangi 1 tutup kurung pangkat 2 dan in 0,9 sama dengan tutup buka 0,9 min 1 tutup kurung min 1 per 2 tutup buka 0,9 min 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan min 0,1050 in 0,9 sama dengan tutup buka 1,5 min 1 tutup kurung min 1 per 2 tutup buka 1,5 min 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,3750. Aproksimasi yang lebih baik daripada yang kita peroleh menggunakan aproksimasi linear P1 tutup kurung X. Contoh 1 gambar 3 menunjukkan grafik
Y sama dengan X dan aproksimasi P2 tutup kurung X. Nah, ini contohnya. Polinomial Maclaurin. Ketika A sama dengan 0, polinomial Taylor orde n menyederhanakan ke polinomial Maclaurin orde n yang memberikan aproksimasi berguna secara khusus dekat X sama dengan 0. Nah, F tutup kurung X sama dengan P N tutup kurung X sama dengan F tutup kurung 0 tambah F tutup kurung 0 X tambah F tutup kurung 0 per 2 X pangkat 2 tambah titik-titik tambah F pangkat N pangkat 0 per N X pangkat N. Contoh 6. Carilah polinomial Maclaurin orde N untuk E kuadrat X dan cos X, kemudian aproksimasi E 0,2 dan cos 0,2 menggunakan N sama dengan 4 penyelesaian. Perhitungan turunan-turunan yang diperlihatkan dalam tabel. Langsung, oleh karena itu E pangkat X sama dengan tambah X tambah 1 per 2 X pangkat 2 tambah 1 per 3 X pangkat 3 tambah 1 per 4 X pangkat 4 tambah titik-titik tambah 1 per N X pangkat N. Cos X sama dengan 1 min 1 per 2 X pangkat 2 tambah 1 per 4. X pangkat 4 sama dengan titik-titik tambah tutup buka min 1 tutup kurung. Pangkat N per 2 1 per N. X pangkat N tutup buka N genap tutup kurung. Jadi dengan menggunakan N sama dengan 4 dan X sama dengan 0,2 diperoleh E pangkat 0,2 tambah 0,2 tambah tutup buka 0,2 tutup kurung pangkat 2 per 2 tambah 0 tambah tutup buka 0,2 tutup kurung pangkat 3 per 6 tambah tutup buka 0,2 tutup kurung pangkat 4 per 24 sama dengan 1,2214000 cos. Tutup buka 0,2 tutup kurung sama dengan 1 min tutup buka 0,2 tutup kurung pangkat 2 per 2 tambah tutup buka 0,2 tutup kurung pangkat 4 per 24 sama dengan 0,9800667. Bandingkan hasil di atas dengan nilai-nilai benar sampai 7 angka di belakang koma. 1,2214028 dan 0,9800666. Contoh gambar. Langsung. Untuk gagasan visual tentang bagaimana polinomial Taylor memberikan aproksimasi terhadap cos X, kita telah mensketsakan grafik-grafik P1 tutup kurung X sampai P5 tutup kurung X dan P8 tutup kurung X, bersama dengan grafik cos X di atas titik. Dalam contoh 3 polinomial Maclaurin yang digunakan untuk mengaproksimasi cos tutup kurung 0,2 adalah sebagai berikut. Cos tutup kurung 0,2 sama dengan 1 min tutup buka 0,2 tutup kurung pangkat 2 per 2 tambah tutup buka 0,2 tutup kurung pangkat 4 per 24 sama dengan 0,9800667. Contoh di atas mengilustrasikan dua jenis galat yang terjadi pada proses aproksimasi. 1. Galat metode mengaproksimasikan cos X dengan polinomial
derajat 4 sebagai ganti perhitungan jumlah eksak deret 2. Galat perhitungan mencakup galat akibat pembulatan seperti menggantikan desimal tak pernah berakhir 0,9800666 oleh 0,9800667 dalam suku terakhir di atas. Galat metode. Kita telah mempelajari rumus untuk galat dalam mengaproksimasikan fungsi dengan menggunakan polinomial Taylor-nya. Rumus Taylor dengan suku sisa adalah F tutup kurung X sama dengan F tutup kurung A tambah F tutup kurung A tutup kurung X min A tambah F tutup kurung A per 2 tutup kurung X min A pangkat 2 tambah titik-titik tambah F pangkat N tutup kurung A per N tutup kurung X min A pangkat N tambah R N tutup kurung X P N tutup kurung X tambah R N tutup kurung X. Galat atau sisa R N tutup kurung X diberikan oleh R N tutup kurung X sama dengan F pangkat tutup kurung N tambah 1 tutup kurung C per tutup buka N tambah 1 tutup kurung. Tutup buka X min 2 tutup kurung pangkat N tambah 1. Di mana C suatu bilangan real di antara A dan X. Rumus untuk galat di atas dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange tutup buka 1736 min 1813. Matematikawan Italia keturunan Prancis, sehingga seringkali disebut sebagai batas galat Lagrange untuk polinomial Taylor titik. Ketika A sama dengan 0, rumus Taylor disebut sebagai rumus Maclaurin titik. Contoh 7. Aproksimasikan E pangkat 0,8 dengan galat lebih kecil daripada 0,001. Penyelesaian untuk F tutup kurung X sama dengan E pangkat X, rumus Maclaurin akan menghasilkan suku sisa Rn tutup kurung X sama dengan F pangkat tutup kurung N tambah 1 tutup kurung C per tutup buka N tambah 1 tutup kurung. Tutup buka X min A tutup kurung pangkat N tambah 1 sama dengan Rn tutup kurung X sama dengan E pangkat C per tutup buka N tambah 1 tutup kurung X pangkat N tambah 1 sehingga Rn tutup buka 0,8 tutup kurung sama dengan E pangkat C per tutup buka N tambah 1 tutup kurung 0, tutup buka 0,8 tutup kurung pangkat N tambah 1 dengan 0 lebih kecil dengan 0 lebih kecil C lebih kecil 0,8. Sasaran kita adalah memilih N yang cukup besar sedemikian rupa sehingga tutup buka Rn tutup kurung 0,8 tutup kurung lebih kecil 0,001 titik. Sekarang E pangkat C lebih kecil E 0 pangkat 0,8 lebih kecil 3 dan tutup buka 0,8 tutup kurung pangkat N tambah 1 lebih kecil tutup kurung 1 pangkat N tambah 1 tutup buka Rn tutup kurung 0,8 tutup kurung lebih kecil 3 tutup kurung 1 pangkat N tambah 1 per tutup kurung N tambah 1 sama dengan 3 per tutup kurung N tambah 1 untuk memeriksa bahwa 3 per tutup buka N tambah 1 tutup kurung lebih kecil 0,001 ketika N lebih besar sama dengan 6, sehingga dapat memperoleh akurasi yang diinginkan dengan menggunakan polinomial Maclaurin orde 6.
pangkat 0,8 sama dengan 1 tambah 0,8 tambah tutup kurung 0,8 pangkat 2 per 2 tambah tutup kurung 0,8 pangkat 3 per 3 tambah 0,8 pangkat 4 per 4 tambah 0,8 tutup kurung per pangkat 5 per 5 tambah tutup kurung 0,8 pangkat 6 per 6. Hasil perhitungan kalkulator menunjukkan angka 2.2254948 alat yang bermanfaat untuk pembatasan tutup kurung R N nilai R N tutup kurung X yang persis hampir tidak pernah diperoleh karena C tidak diketahui. Selain karena C terletak dalam suatu interval tertentu, oleh karena itu tugasnya adalah untuk mencari nilai maksimum untuk tutup kurung R, N, tutup kurung X, tutup kurung. Yang mungkin untuk C dalam interval yang diketahui itu untuk melakukan ini secara eksak seringkali suka karena kita biasanya membatasi diri dengan memperoleh batas atas bagus untuk tutup kurung Rn, ini melibatkan penggunaan pertidaksamaan secara bijak. Alat utama kita adalah pertidaksamaan segitiga tutup buka A tambah segitiga tutup buka A pertidaksamaan segitiga tutup buka kurang lebih B tutup kurung lebih kecil sama dengan lebih kecil atau sama dengan tutup kurung A tambah tutup kurung B, dan fakta bahwa pecahan menjadi semakin besar ketika kita membuat pembilangnya atau penyebutnya lebih kecil. Contoh 8, jika C diketahui berada dalam tutup buka 2,4 tutup kurung, berikanlah batas yang bagus untuk nilai maksimum dari C pangkat 2 min sin C per C. Penyelesaian. Tutup buka C per 2 min sin C tutup kurung per C sama dengan tutup buka C pangkat 2 min sin C per C tutup kurung. Kurang lebih kecil sama dengan tutup buka C pangkat 2 tutup kurung tambah kurang buka sin C tutup kurung per C. Lebih kecil sama dengan 4 per 4 pangkat 2 tambah 1 per 2 sama dengan 8,5. Batas yang berlainan dan yang lebih bagus diperoleh sebagai berikut. Buka kurung C kuadrat 2 min sin C per C tutup kurung sama dengan buka kurung C min sin C per C tutup kurung lebih kecil dari dalam kurung C sama dengan dalam kurung sin C per C lebih kecil dari 4 sama dengan 1 per 2 sama dengan 4,5. Contoh 9. Gunakan polinomial Taylor order 2 untuk
Penyelesaian karena 62 dekat 60 buka kurung yang kosinus dan sinusnya diketahui tutup kurung. Kita gunakan ukuran radial dan polinomial Taylor yang terletak di A sama dengan F dalam kurung X sama dengan cos X, F dalam kurung V per 3 sama dengan 1/2. Turunan pertama dari dalam kurung Pi per 3 tutup kurung sama dengan min akar 3 per 3. Turunan kedua dari F terhadap X sama dengan min cos X. Turunan kedua F dalam kurung X. Turunan kedua dalam kurung Pi per 3 sama dengan 1/2. Turunan ketiga dari V terhadap X sama dengan sin X. Turunan ketiga dari F dalam kurung C sama dengan sin C. Sekarang 62 derajat sama dengan Pi per 3 sama dengan Pi per 90 radian. Jadi cos X sama dengan 1/2 min akar 3 per 3 dalam kurung X min Pi per 3 min 1/4 dalam kurung X min Pi per 3 2 sama dengan R2 dalam kurung X dan cos dalam kurung Pi per 3 min Pi per 90 sama dengan 1/3 min akar 3 per 2 dalam kurung Pi per 90 min 1/4 dalam kurung Pi per 90 2 ditambah R2 dalam kurung Pi per 3 sama dengan Pi per 90 hampir sama 0,4694654 ditambah R2 dan dalam kurung R2 sama dengan buka kurung sin C per 3 dalam kurung Pi per 90 pangkat 3 tutup kurung lebih besar 1/6 dalam kurung Pi per 90 pangkat 3 hampir sama 0,000071. Lagi-lagi banyaknya perhitungan sedikit sehingga kita merasa aman dalam melaporkan bahwa cos 62 derajat sama dengan 0,5694654 dengan galat lebih kecil dari 0,000071. Galat perhitungan. Sejauh ini dalam sebuah contoh kita telah mengasumsikan bahwa galat perhitungan adalah cukup kecil sehingga kita dapat mengabaikannya. Secara biasa kita akan membuat asumsi tersebut dalam
Dalam pembahasan ini karena masalah kita akan selalu melibatkan sejumlah kecil perhitungan. Tapi kita harus memperhatikan bahwa ketika komputer digunakan dalam ribuan atau jutaan operasi, galat-galat perhitungan ini boleh jadi akan terakumulasi dan menyampangkan jawaban. Terdapat dua sumber galat perhitungan yang boleh jadi agak penting bahkan dalam penggunaan kalkulator. Coba tinjau perhitungan. A sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan titik-titik sama dengan BM. Dengan A amat jauh besar daripada sebarang suku B, misalnya A sama dengan 10,000,000 dan BI sama dengan 0,4 untuk 1 sama dengan 1,2 N. Jika kita menggunakan aritmatik titik ambang 8 angka dan melangkah dari kiri ke kanan, pertama menambah B1 terhadap A, kemudian menambahkan B2 dengan seterusnya, kita hanya akan mendapatkan 10,000,000 pada setiap tahap. Padahal jumlah B sebanyak 25 saja seharusnya mempengaruhi angka ke-7 dari jumlah keseluruhannya. Artinya di sini bahwa dalam menambahkan sejumlah besar bilang bernilai kecil terhadap satu atau beberapa yang lebih besar adalah bijaksana mencari dari bilang-bilangan bernilai kecil terlebih dahulu. Jika mungkin kan tambahkan bilangan-bilangan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Sumber galat yang lebih mungkin adalah akibat kehilangan angka signifikan dalam pengurangan dua bilangan yang hampir sama nilainya. Contoh mengurangkan 0,82341 dari 0,823445 titik. Masing-masing dengan 6 angka signifikan menghasilkan 0,000024 yang hanya memiliki 2 angka signifikan. Bahwa ini dapat menimbulkan kesukaran secara mudah diilustrasikan dalam penghitungan aproksimasi numerik terhadap turunan. Perhatikan perhitungan turunan 1 dari F dalam kurung 2 sama besar F dalam kurung 2 ditambah H min F dalam kurung 2 per H sama dengan dalam kurung 2 ditambah 10 min N pangkat
tutup kurung pangkat 4 min 2 pangkat 4 per 10 pangkat min n. Secara teori, ketika n bertambah besar dalam kurung dan buka kurung dan tentunya H sama dengan 10 pangkat min n mengecil tutup kurung, seharusnya hasil akan semakin dekat ke nilai yang benar. 32. Catat yang terjadi pada sebuah kalkulator 8 angka ketika n terlampau besar. Masalah seperti banyaknya angka signifikan yang menggunakan dalam perhitungan hasil bagi beda dalam tabel berikut akan berupa 0 untuk n yang cukup besar. Kita lanjut, di bawah ini ada satu tabel. N dalam buka kurung 2 ditambah 10 pangkat min n tutup kurung pangkat 4 min 2 pangkat 4 buka kurung 2 pangkat buka kurung 2 ditambah 10 pangkat min n tutup kurung pangkat 4 min 2 pangkat 4 10 pangkat min n. Yang pertama 0,322 40801 32,240 yang kedua 0,032022401 32,02 yang ketiga 0,003200224 32,002400 yang keempat 0,0032000 32,000000 yang kelima 0,00003200 32,000000 yang ke-6 0,00000 320 3200000 yang ke-7 0,0000032 32,00000 yang ke-8 0,0000003 yang 3 0,00000 yang ke-9 0,0000000
Latihan 5. 1. Carilah jumlah S buka kurung X tutup kurung dari sigma atas infinity sigma bawah N sama dengan 0 buka kurung X min 3 tutup kurung pangkat N.